Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full shop untuk chapter 1093. Di sini sudah banyak alur cerita yang muncul dan tentunya sangat menarik untuk disimak. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judulnya adalah Luffy versus Kizaru. Di chapter ini Luffy C5 dan Kizaru sudah terlibat beberapa bentrokan. Namun Kizaru masih berusaha menyerang Vegapunk saat Luffy lengah. Selanjutnya ada cover request yang memperlihatkan beberapa Tarsius mencuri kacamata Koby dan juga Helmeppo. Lanjut kita masuk ke bagian cerita. Chapter dimulai dengan menunjukkan Kizaru diputar-putar oleh Luffy raksasa. Luffy pun berniat untuk melemparkan Kizaru ke laut. Namun ekspresi Kizaru tidak berubah, dia masih terlihat tenang. Kemudian kita beralih ke ruang kontrol. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke lab bawah karena dia khawatir dengan keadaan Bonnie. Selain itu, Vegapunk juga berniat untuk mengambil alih kontrol para pasifista agar bisa kembali menahan pasukan angkatan laut. Untuk menjalankan misinya itu, Vegapunk ditemani oleh Atlas dan juga Sanji. Nah, di sini Vegapunk akan menggunakan kendaraannya sendiri yang disebut Vega Tank. Kemudian Vegapunk menyebut Bonnie sebagai anak kecil. Dia bahkan membicarakan seolah-olah Bonnie itu benar-benar masih kecil. Hal ini membuat para liker menduga jika usia Bonnie sebenarnya mungkin lebih muda dari yang kita kira. Lanjut lagi, di sini ada Nami, Usopp, dan Edison. Mereka bertiga tetap berada di ruang kontrol. Sementara Jinbe punya tugas untuk membawa semua barang-barang Vegapunk ke belakang pulau, ke titik pelarian mereka. Lalu Lilith menggunakan Franky Shogun untuk membawa Sanigo ke titik yang sama dengan yang dituju oleh Jinbe. Sementara Franky akan ikut turun ke lab bawah. Nah, selanjutnya kita beralih ke lab bawah. Di sini terlihat Bonnie. Dia pun sedang bertarung melawan angkatan laut. Ketika terjatuh dari lab, ternyata Sentomaru masih bisa menyelamatkan Bonnie. Walaupun saat itu Bonnie terlempar hingga menembus penghalang Frontier Dome. Namun setelah menyelamatkan Bonnie, Sentomaru kembali pingsan. Oke guys, lanjut lagi kita beralih ke lokasi pertarungan Zoro versus Lucci. Pertarungan mereka sudah mulai memanas. Zoro terlihat mengeluarkan aura api. Pendekar pedang kru topi jerami itu pun sudah bertarung dengan serius. Sementara Rob Lucci juga sudah berubah ke wujud awakeningnya. Mereka pun terlibat percakapan yang menarik. Zoro dengan nada provokasi menyatakan bahwa dengan level Lucci yang sekarang akan mustahil untuk mengalahkan kaptennya, yaitu Luffy. Tapi Lucci juga tak mau kalah. Dia menyatakan bahwa kekuatannya saat ini layak untuk menghabisi kru Yonko nomor 2. Ya, tentu saja yang dimaksud oleh Lucci itu adalah Zoro. Oke, lanjut kita kembali pada pertarungan Luffy versus Kizaru. Setelah memutar-mutar lengannya, Luffy melemparkan Kizaru ke arah laut. Namun rencana Luffy tak berjalan mulus. Karena sudah terbebas dari cengkraman Nika, Kizaru pun bisa menggunakan kemampuan cahayanya lagi. Sehingga ketika meluncur ke laut, Kizaru berubah menjadi cahaya dan dia pun bisa terbang. Selanjutnya Kizaru membuat beberapa klon dari kemampuan cahayanya itu. Para liker menduga jika klon itu merupakan variasi dari teknik Yasakani no Magatama milik Kizaru. Nah, setelah beberapa klon itu muncul, mereka semua membuat pedang cahaya dan siap untuk menyerang Luffy secara bersamaan. Para klon Kizaru itu berhasil mendaratkan beberapa serangan ke tubuh Luffy, dan Luffy pun tampak mengalami luka-luka ringan. Selanjutnya Luffy siap untuk membalas serangan itu. Dia menggunakan teknik Gomu Gomu no Down Stamp untuk menghancurkan semua klon Kizaru dalam sekali serangan. Teknik Luffy itu pun berhasil membersihkan semua klon Kizaru.
Namun sayangnya Kizaru yang asli ternyata sudah pergi meninggalkan Luffy. Ya, Kizaru tetap berusaha untuk menjalankan misinya, yaitu menghabisi Dr. Vegapunk. Dia terlihat tak mau terbawa pertarungan serius melawan Luffy. Mungkin Kizaru menyadari bahwa akan butuh waktu lama jika terlibat pertarungan serius dengan Luffy Gear 5. Atau bahkan mungkin Kizaru malah mengakui jika dia tak akan bisa mengalahkan Gear 5 saat ini. Kemudian Kizaru pun kembali ke ruang kontrol, namun ternyata Vegapunk sudah pergi dari tempat itu. Sang Admiral Cahaya tidak menyerah, dia mencari target buruannya itu. Dan akhirnya Kizaru menemukan Vegapunk sedang berada di dalam Vega Tank. Ya, Kizaru langsung terbang menuju Vega Tank dan menyerangnya dengan teknik cahaya. Namun usaha Kizaru itu gagal karena Luffy sudah sampai ke lokasi itu. Dia pun langsung melindungi Vega Tank. Nah, di sini Luffy terlihat bisa mengambil teknik cahaya yang digunakan oleh Kizaru dan kemudian melemparkannya ke berbagai arah. Oke, lanjut lagi. Berkat perlindungan Luffy, Vegapunk, Atlas dan juga Sanji bisa sampai ke lab bawah dengan selamat. Atlas pun langsung memberikan perintah baru kepada para pasifista. Perintah itu otomatis akan membatalkan perintah yang sebelumnya diberikan oleh Kizaru, karena jenjang otoritas perintah dan kedudukan para Vegapunk lebih tinggi. Namun perebutan otoritas kontrol pasifista sepertinya belum berakhir, karena di panel terakhir kita melihat Gorosei Sartun menatap dengan tatapan mengancam. Ya, jika Gorosei Sartun muncul di lab bawah dan mengambil alih otoritas perintah pasifista, maka perintah yang diberikan oleh Vegapunk itu akan berakhir. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler lengkap chapter 1093 ini. Jika ada tambahan, saran dan kritik bisa Nakama sampaikan pada kolom komentar. Oh iya, minggu depan libur ya guys. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe selalu channel Atowa Hayato. Yo!